4, 3, 2, 1, go! Dewa Naga Kehancuran memberi hadiah. Istana bawah laut. Terang. Aura tak kasat mata menyebar ke segala arah. Jie Yan dapat melihat aura tersebut dengan jelas tetapi tidak untuk Gu Yin. Di saat itu juga, Gu Yuena yang sedang dalam keadaan kesurupan pun tampak berlutut ke lantai. Nafasnya terdengar sangat cepat karena ia sedang menahan sesuatu. Selain dari itu, kultivasinya tampak sangat aneh karena itu turun dan naik beberapa kali di satu titik. Apa yang terjadi pada kakak? Gu Yin yang mendekat bertanya dengan nada gugup, apalagi ketika melihat kultivasi Gu Yuena yang perlahan merosot lalu kembali lagi. Jika melakukan hal itu, bisa dipastikan bahwa rasa sakit akan dijalani oleh tubuh, dan itu bukan rasa sakit yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tenang gadis kecil, walaupun aku mengatakan akan merubah takdir kakakmu, dia harus mengalaminya sendiri agar menjadi orang yang layak memegang Trisula takdir. Ucap patung Dewi Laut. Jie Yan yang mendengar itu menyipitkan matanya. Ia tentu ingat apa yang dikatakan oleh anggota ras Atlantis yang ia temui sebelumnya bahwa dia bernama Dewi Laut Xingxin. Dewi Laut Xingxin, aku ingin bertanya beberapa hal padamu. Ucap Jie Yan. Patung Dewi Laut merasa heran karena Jie Yan bahkan mengetahui namanya. Apa yang ingin kau tanyakan? Tanya patung Dewi Laut. Apa yang aku pikirkan saat ini adalah, Trisula takdir yang kau katakan memang sangat kuat, dan aku yakin itu berada di level yang sama dengan tombak pembunuh naga yang sering aku gunakan. Tetapi, kenapa kau meninggalkan Trisula takdir di tempat ini? Dari semua yang aku perkirakan, kau pasti pemilik asli Trisula takdir. Jie Yan pun langsung mengatakan apa yang ada di dalam kepalanya. Aku memang yang memegang Trisula takdir walaupun sebenarnya bukan aku pemilik aslinya. Untuk pertanyaanmu, alasan aku meninggalkan Trisula takdir di tempat ini tentu karena aku tidak bisa membawa Trisula ini. Karena itu, aku meninggalnya, berharap bahwa seseorang mampu menggunakannya suatu hari nanti. Bahkan dua murid yang aku banggakan tidak bisa menggunakan Trisula takdir. Ucap patung Dewi Laut. Mata Jie Yan menyipit sedikit karena dari perkataan patung Dewi Laut, dia tidak bisa membawa Trisula takdir yang artinya dia masih hidup sampai saat ini. Ia sangat yakin bahwa patung di depannya pasti memiliki koneksi dengan tubuh asli yang saat ini entah berada di mana. Yang aku tahu, Gu Yuena tampak tidak layak di matamu. Tetapi, kenapa kau mencoba membantunya? Tanya Jie Yan lagi. Pertanyaan Jie Yan membuat Gu Yin juga terkejut. Ia juga mendengar sebelumnya, dan saat ia lebih gugup lagi karena takut kakaknya gagal lalu kehilangan kultivasinya. Anak ini memang sangat peka, sama seperti dia. Tenang dan pandai menganalisis tentang semua hal tanpa kehilangan kendali. Batin patung Dewi Laut. Alasanku. Suatu hari nanti kau akan mengetahuinya. Di saat kata-kata patung Dewi Laut jatuh, ia kembali menghentakkan Trisula di tangannya. Dung. Bush. Pilar-pilar yang terbentuk melalui elemen air pun muncul di segala arah. Jie Yan, Gu Yin dan Gu Yuena adalah pusat dari pilar-pilar air tersebut. Sebelum Jie Yan berbicara kembali, patung Dewi Laut melakukan hal lainnya. Ia mengangkat tangannya ke atas dengan telapak tangan terbuka. Di saat itu juga, air dalam jumlah yang besar meledak di daerah wilayah tengah pilar-pilar air. Ketika itu terjadi, Jie Yan dan Gu Yin tampak tenggelam ke dalam air. Jie Yan yang merasakan ia kehilangan nafas ingin menggunakan teknik teleportasi,
Tetapi ia terkejut karena bahkan ia tidak bisa berpindah tempat, seolah-olah ada sesuatu yang mengunci ki-nya agar tidak bisa dialiri, dan penyebabnya adalah air yang menekannya. Sementara untuk Gu Yuena, dia tetap terus berlutut sambil menahan rasa sakit, tetapi air yang berada di sekitarnya tidak mencoba menekannya. Kesadaran Jie Yan dan Gu Yin perlahan kabur. Keduanya sama sekali tidak bisa menolak apapun yang dilakukan oleh patung Dewi Laut. Keduanya saat ini tahu bahwa patung Dewi Laut pasti memiliki kekuatan yang sangat mengerikan karena bahkan dirinya yang menjadi patung yang pasti hanyalah sisa-sisa ki sangat kuat. Melihat Jie Yan dan Gu Yin yang telah kehilangan kesadarannya, patung Dewi Laut hanya tersenyum kecil. Semula ia tentu tidak akan menampilkan bagaimana wataknya yang sebenarnya. Ren Jie, kau sudah tumbuh. Karena kau berhasil sampai ke tempat ini, aku tentu akan memberikan hadiah kepadamu. Mungkin kau akan bingung dan pasti bertanya lebih banyak kenapa aku membantu wanita itu menjadi pemilik Trisula Takdir. Inilah mengapa aku harus membuatmu tertidur untuk beberapa saat. Karena wanita itu memiliki takdir yang sangat erat denganmu, maka suatu hari nanti kau mungkin membutuhkan bantuannya. Dan ini adalah hadiah pertemuan pertama kita, walaupun sebenarnya dahulu aku sudah pernah melihatmu ketika kau masih sangat kecil dan rapuh. Patung Dewi Laut bergumam kecil dengan senyum di wajahnya. Sebagai Dewi Laut yang bernama Xing Xin, ia tentu sangat akrab dengan Jie Yan. Bukan hanya itu, mereka masih keluarga. Ia sangat tahu pengaturan apa yang dibuat oleh Dark Phoenix dan seorang wanita yang memiliki gelar permaisuri surgawi yang tidak lain adalah Ibu Jie Yan. Tetapi tidak ada yang berbicara tentang pengaturan tersebut. Namun, semua dari mereka pasti akan memberikan bantuan kecil agar jalan Jie Yan lebih mulus, walaupun sebenarnya jalannya sudah sangat sulit untuk menemukan keberadaan sisa-sisa mereka yang tertinggal. Ini adalah hadiah untukmu. Setelah mengatakan itu, mata patung Dewi Laut bersinar dengan warna biru laut. Ki dan aura lainnya yang sangat kuat meletus lalu memasuki tubuh Jie Yan, Gu Yin dan Gu Yuena. Akar spiritual ketiganya tampak berkembang dengan pesat. Tetapi patung Dewi Laut merasa heran ketika melihat kekuatan misterius di mata Jie Yan. Mata ini menghasilkan kekuatan takdir. Bukan. Ini bukan kekuatan yang sama seperti yang dihasilkan oleh Trisula Takdir, tetapi memiliki cara kerja yang sama. Karena itu, aku akan meningkatkan kualitasnya lebih cepat dari yang seharusnya. Ketika kau membuka matamu kembali, kau pasti akan dapat melihat konsep dengan jelas. Ini akan mempermudah latihanmu. Ucap patung Dewi Laut saat mengeluarkan ki yang jauh lebih besar dari sebelumnya, itu langsung meresap dan masuk ke mata Jie Yan. Waktu terus berlalu. Apa yang dilakukan oleh patung Dewi Laut terhadap Jie Yan, Gu Yin dan Gu Yuena berlangsung selama hampir setengah jam. Aura yang terpancar dari patung Dewi Laut pun akhirnya mereda. Jerek, jerek, jerek. Semua pilar-pilar air itu pun masuk kembali ke dalam lantai secara misterius dan air yang menekan Jie Yan dan Gu Yin pun menghilang sepenuhnya. Selesai. Satu di antaranya meningkatkan kualitas mata. Satu lagi meningkatkan atribut pembunuh iblis. Mungkin saat ini dia bisa disebut sebagai pembunuh dewa iblis. Dan yang terakhir, patung Dewi Laut melihat ke arah Gu Yuena yang telah pingsan dengan Trisula Takdir di tangannya. Kau akan menjadi penerusku saat ini. Gunakanlah kekuatan takdir untuk merubah takdirmu menjadi lebih baik. Setelah mengatakan itu,
Patung Dewi Laut kembali ke posisinya semula lalu cahaya yang menyelimutinya yang membuatnya tampak hidup pun lenyap seketika. Di saat itu juga, ia terlihat seperti patung mati sebelumnya, meninggalkan Jieyan, Gu Yuena dan Gu Yin yang masih tidak sadarkan diri. Episode sebelumnya, Dewi Laut. Episode berikutnya, peningkatkan drastis. Istana bawah laut. Jieyan perlahan membuka matanya. Ia merasakan matanya seperti kedinginan saat ini. Sensasi aneh yang ia rasakan membuat rasa sakit tertentu. Saat matanya terbuka, ia mencoba melihat ke arah tertentu. Ia langsung bangun karena telah ingat apa yang terjadi sebelumnya. Namun, saat menatap patung Dewi Laut yang telah menjadi patung sama seperti sebelumnya, Jieyan pun menghela nafas lega karena sadar bahwa patung Dewi Laut tidak bermaksud untuk menghabisi mereka. Tetapi, Jieyan kembali menyipitkan matanya. Ada aura aneh yang ia lihat jelas di udara bahkan tanpa ia mengaktifkan mata raja. Saat ia mengalirkan ki dalam jumlah yang sangat kecil ke matanya, itu langsung kesemutan seperti beberapa jarum mencoba menusuk matanya. Jieyan menggeram sedikit karena tentu rasa sakit seperti ditusuk di mata sangatlah tidak enak dirasakan. Saat rasa sakit perlahan mereda, ia pun terengah-engah lalu melihat sekelilingnya lagi. Ini, kekuatan apa ini? Tunggu dulu, bukankah ini sama dengan aura yang pernah aku gunakan walaupun itu hanya seperti tetesan air? Jika tidak salah, ini adalah konsep. Jieyan terkejut saat dirinya mampu melihat konsep yang berada di alam secara langsung. Aura tersebut tampak lebih pekat sedikit dari ki unsur yang ada di udara. Saat Jieyan tidak lagi mengaliri ki-nya di matanya, ia tidak dapat melihatnya lagi. Dari hal ini pun, ia langsung sadar bahwa matanya berevolusi. Mata raja. Tidak, saat ini seharusnya aku menyebutnya sebagai mata dewa. Batin Jieyan. Entah mengapa, ia sangat ingin menamai kemampuan matanya dengan nama yang mendominasi. Lalu tatapan Jieyan tertuju ke arah Gu Yuena dan Gu Yin. Ia pun buru-buru memeriksa keduanya, karena terlalu waspada sebelumnya dan akhirnya terlalu senang, ia tidak melihat keduanya terdiri di bawah. Tetapi setelah memeriksa Gu Yuena dan Gu Yin, Jieyan pun menghela nafas lega. Namun, kepalanya tiba-tiba menjadi nyeri sekali lagi yang membuat Jieyan mencengkram erat kepalanya. Di saat itu juga, sangat banyak informasi yang masuk ke dalam kepalanya yang membuatnya merasa sangat kesakitan. Ia melihat semua hal yang ia lalui, pertemuannya dengan Xia Yuer dan Xiao Zia, lalu pertarungan melawan para iblis dan berangkat ke benua Sein. Setelah itu, ia juga mengingat semua hal ketika ia bertemu dengan Changlan, Dai Mubai lalu pernah juga pergi ke Sekte Istana Salju. Selain itu, ingatan Jieyan terus berlanjut sampai ia pergi bersama Li Hao, lalu menghadiri acara pelelangan dan ia pun mendapatkan pedang yang ia gunakan saat ini. Ingatan selanjutnya, ia memasuki dimensi naga. Ia bertemu dengan wanita bersama Xiao Yu dan Lan Qinsu. Tidak hanya itu, ia juga bertarung dengan semua naga yang ada di sana lalu bertarung dengan salah satu saudaranya, Xia Yuxuan. Dan akhirnya, ia memenangkan pertarungan dan semua naga mengakuinya sebagai Raja Naga. Tetapi di saat itu juga, ia pun tewas. Jieyan mencekam erat kepalanya karena terlalu banyak informasi yang masuk. Ini lebih banyak daripada sebelumnya yang membuatnya hampir tidak dapat menanggungnya sama sekali. Saat ini Jieyan bertanya-tanya kenapa ingatannya pulih secepat itu.
Tetapi ia tidak tahu ini dikarenakan kekuatan dari Dewi Laut Singsin yang membuka segel Dark Phoenix yang mengunci ingatannya. Tentu Dewi Laut Singsin telah memperhatikan hal itu sehingga ia tahu siapa yang menyegel ingatan Jieyan. Tetapi, ia mengerti bahwa Jieyan telah lebih dari cukup untuk membuka segel, oleh karena itu, ia pun membuka segel ingatan bersamaan dengan meningkatkan kualitas mata Jieyan serta tingkat kultivasi Jieyan. Benar, saat ini Jieyan telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-6. Jika ia bertemu dengan Han Chen sekali lagi, ia pasti akan bisa mengimbanginya secara setara, tidak harus memaksakan dirinya saat bertarung. Jika ia menggunakan sekitar 80-90% kekuatan, ia akan dapat mengalahkan Han Chen dalam waktu hampir 5 menit. Hufet, hufet, hufet. Jieyan yang masih dalam posisi merangkak sedikit di lantai pun terengah-engah. Rasa sakit di kepalanya telah mereda perlahan-lahan. Ia tersenyum kecil karena ia telah mengingat semua yang terjadi saat itu. Karena aku sudah mengingat semuanya, maka tujuan selanjutnya adalah mencari Yuer dan Xia lalu Xiao Yu dan Lan Qinzu. Batin Jieyan saat ia perlahan duduk bersila dengan nafas yang sedikit lebih cepat. Ia pun merasa heran dengan tubuhnya yang sangat kuat. Walaupun aku telah mencapai lapisan kedua tingkat bawah kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga, seharusnya tidak sekuat ini. Batin Jieyan karena tubuhnya tampak lebih kuat lagi. Ia bisa merasakan bahwa ia bisa meratakan sebuah gunung hanya dalam satu pukulan. Alam sage tahap ke-6. Batin Jieyan karena tidak menyangka kultivasinya telah meningkat lagi. Ia saat ini tahu bahwa semua yang ia peroleh pasti hadiah yang diberikan oleh patung Dewi Laut. Ia pun menatap ke arah patung Dewi Laut dan mencoba mengingatnya karena ia tentu yakin bahwa ia akan bertemu dengan yang asli suatu hari nanti. Lalu Jieyan pun perlahan bermeditasi karena ia merasa bahwa Gu Yuena dan Gu Yin juga pasti menerima sesuatu karena kultivasi keduanya juga meningkat mencapai tingkat alam sage tahap ke-6 sama seperti dirinya. Ia hanya membiarkan keduanya untuk mencerna semua yang mereka terima dalam tidur. Kenapa aku tertidur? Gu Yin yang merasa sedikit pusing pun membuka matanya. Ia pun langsung panik melihat sekelilingnya karena ingat tentang apa yang terjadi terakhir kali. Ketika tatapannya tertuju pada Jieyan, ia pun langsung lega lalu melihat ke arah sepupunya yang tergeletak di sebelahnya memegang Trisula Takdir. Setelah memeriksa bahwa sepupunya juga tidak memiliki kelainan dan bahkan kultivasinya meningkat, Gu Yin merasa lega. "Yiner, bagaimana tubuhmu? Apakah kau merasakan ada hal lainnya selain dari peningkatan kultivasimu?" Tanya Jieyan saat membuka matanya karena ia tahu bahwa istrinya itu telah bangun. Selain kultivasi," gumam Gu Yin saat memeriksa banyak hal dalam tubuhnya. Untuk akar spiritual, ia tidak terlalu tahu tentang hal itu. Tetapi ia dapat merasakan bahwa kekuatan es hitam miliknya meningkat sangat pesat, seolah-olah itu lebih kuat 5 kali lipat di level kekuatan yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan es hitam milikku jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Gu Yin berseru dengan nada bahagia bercampur kaget. Seruan dari Gu Yin membangunkan Gu Yuena. Ia juga merasakan sakit di sekujur tubuhnya karena memang sedari awal dirinya lah yang paling menderita untuk dapat mengikat Trisula Takdir. Tatapan Jieyan tertuju pada Gu Yuena. Ia melirik sekilas ke arah Trisula Takdir dan tahu bahwa Gu Yuena adalah yang mendapatkan manfaat paling besar saat ini. Episode sebelumnya, memberi hadiah.
Episode berikutnya. Tujuan selanjutnya. Istana Bawah Laut. Kakak, bagaimana? Apa yang kau dapatkan? Aku dan suamiku mengalami peningkatan kultivasi. Tidak hanya itu, kekuatan es hitam milikku juga bertambah sangat kuat. Gu Yin berseru keras dan ia langsung bertanya manfaat apa yang diterima oleh sepupunya. Manfaat, gumam Gu Yuena. Ia pun merasakan bahwa kultivasinya meningkat, padahal ia belum lama ini menerobos ke tingkat alam sage tahap kelima dan sekarang ia telah mencapai tingkat alam sage tahap keenam. Tentu hal ini akan membuatnya sangat terkejut karena ia tahu betapa lamanya mencapai tahap selanjutnya ketika mencapai tingkat alam sage tahap kelima. Selain dari itu, Gu Yuena langsung menatap ke arah Trisula Takdir yang ada di tangan kanannya. Ia pun mencoba merasakan sesuatu dan memang ada koneksi yang sangat erat. Saat ini, ia merasa bahwa dirinya mampu mengendalikan ki air yang sangat kuat selain dari ki es miliknya yang juga meningkat. Hal lainnya yang membuat Gu Yuena sangat terkejut, ketika ia menyalurkan ki ke Trisula Takdir, ia dapat melihat gambaran tertentu yang tumpang tindih dalam waktu singkat. Ia mencoba mengaliri ki dalam jumlah yang lebih besar tetapi hanya ada sedikit peningkatan tetapi itu langsung membuatnya kelelahan. Dari hal ini, ia sangat tahu bahwa kekuatan apapun itu, ia harus mencari cara mengendalikannya suatu hari nanti karena merasa kekuatan yang berhubungan dengan Trisula Takdir pastilah sangat kuat. Jie Yan sudah mengaktifkan mata dewa miliknya dan menatap aura konsep yang sangat misterius terpancar dari Trisula Takdir. Kekuatan itu sangat kuat sehingga ia merasa kesulitan melacaknya. Ia juga tidak tahu kekuatan apa itu walaupun sebenarnya itu memiliki fungsi yang sedikit mirip dengan mata dewa miliknya. Banyak kekuatan yang aku terima. Gu Yuena menangkan dirinya. Ia perlahan berdiri lalu mengaliri ki-nya kembali ke Trisula Takdir. Bush. Saat Gu Yuena mengayunkan Trisula Takdir, ledakan air langsung terjadi di kejauhan, dan tidak sampai sedetik kemudian, itu langsung membeku membentuk sebuah lotus es. Apa? Elemen air. Walaupun kita memiliki unsur air, tetapi kita tidak bisa menggunakannya sampai ke level itu. Gu Yin sangat terkejut dengan kemampuan yang ditampilkan oleh Gu Yuena. Dari hal itu pun, ia tahu bahwa sepupunya itu semakin kuat bertarung di level yang sama. Untuk Jie Yan, ia hanya diam karena merasa bahwa kekuatan yang paling kuat diterima oleh Gu Yuena adalah sebuah konsep walaupun Gu Yuena belum bisa mengendalikannya. Itu terlihat ketika Gu Yuena mencoba untuk menyuntikkan ki-nya ke dalam Trisula Takdir, dan itu menghasilkan kekuatan lain selain dari ki air. Lalu, bagaimana denganmu? Gu Yuena yang telah selesai bereksperimen, menatap ke arah Jie Yan yang masih duduk bersila. Jie Yan perlahan berdiri lalu menjawab, ada beberapa hal peningkatkan selain dari kultivasi. Tetapi aku tidak bisa menggunakannya dengan baik saat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan, Gu Yuena langsung memakluminya karena ia juga mengalami hal yang sama. Hanya Gu Yin yang menatap ke arah Jie Yan dengan mata berkedip beberapa kali. Ini adalah isyarat tertentu tetapi ia menolak untuk bertanya. Ia tentu tahu bahwa suaminya mencoba menyembunyikan sesuatu, dan itu kemungkinan rahasia besar. Selain dari Lin Ming dan Lin Si, yang kedua mengetahui sifat dan gerak-gerik Jie Yan adalah Gu Yin, lalu setelah itu Huan Kai. Ayo kita pergi dari tempat ini. Apa kalian tahu berapa lama waktu istana bawah laut ditutup kembali? Tanya Jie Yan sebelum ia bergerak. Gu Yuena mengeluarkan jam pasir yang tidak akan membeku di dalam cincin ruang.
Itu terus menunjukkan waktu yang telah terlewati. Sekitar 2 minggu. Tampaknya kita harus bergegas. Ayo pergi. Jie Yan pun langsung bergerak ke arah jalan semula yang ia lalui diikuti oleh Gu Yuena dan Gu Yin. Ketika keluar dari menara aneh tersebut, Jie Yan pun menatap ke arah tempat binatang roh gurita berada. Ia dapat melihat bahwa dia masih berada di sana. Namun, menggunakan mata dewa, ia merasa sedikit ngeri karena kekuatan yang terkandung di dalam tubuh binatang roh gurita tidak hanya ki, melainkan konsep. Karena tahu betapa berbahayanya binatang roh gurita tersebut, Jie Yan pun bergegas ke arah jalan keluar diikuti oleh Gu Yuena dan Gu Yin yang merasa bingung kenapa Jie Yan tiba-tiba pergi dengan buru-buru. Tetapi keduanya tidak bertanya sama sekali karena merasa bahwa Jie Yan tidak sabar untuk keluar lalu mengunjungi tempat selanjutnya. Jalur yang mereka lewati sama persis dengan jalan masuk tetapi tidak ada halangan sama sekali. Dengan kecepatan mereka saat ini, bisa dipastikan akan mencapai luar dalam waktu kurang dari setengah jam. Jalan yang mereka lalui akhirnya menuju ke arah atas. Di saat ketiganya keluar, mereka pun tiba di tempat yang cukup sepi. Itu adalah sebuah danau kecil yang tampak kering. Tetapi, setelah itu, air perlahan keluar dari jalan yang mereka lewati. Di mana ini? Iner, apakah kalian memiliki peta istana bawah laut? Tanya Jie Yan menatap ke arah Gu Yin. Gu Yin memasang wajah malu-malu karena ia ingat bahwa gurunya pernah memberikan peta, tetapi ia langsung membuangnya. Meskipun peta itu hanya mencakup sedikit tempat, itu pasti berguna juga. Alasan ia membuangnya karena merasa tidak perlu menggunakan peta dan ia ingin bergerak secara acak untuk menenangkan dirinya karena terus memikirkan Jie Yan. Jie Yan langsung paham hanya melihat wajah malu-malu Gu Yin. Ia pun menatap ke arah Gu Yuena karena merasa bahwa hanya Gu Yuena yang bisa diandalkan saat ini. Paham dengan tatapan Jie Yan, Gu Yuena pun mengeluarkan peta. Peta tersebut mencakup setidaknya 30% area istana bawah laut karena belum pernah ada yang menyusuri semua tempat. Setelah memeriksa peta dan daerah sekelilingnya di udara, Gu Yuena langsung tahu di mana mereka berada saat ini. Kita sedang berada di dekat salah satu gerbang teleportasi yang akan membawa kita keluar. Ada beberapa tempat yang menarik di peta ini. Apakah kau tertarik? Tanya Gu Yuena saat menatap ke arah Jie Yan. Beberapa. Tempat apa saja itu? Tanya Jie Yan. Yang pertama adalah palung laut. Di sana terdapat sumber daya laut yang tak ada habisnya. Kemungkinan 30% generasi muda yang masuk ke sini akan pergi ke sana. Tempat kedua adalah kuil iblis laut. Aku tidak terlalu tahu tentang tempat ini. Tetapi dari apa yang dikatakan guruku, itu adalah tempat yang cukup berbahaya, diisi oleh binatang roh laut ganas yang menyerupai iblis. Tempat ketiga adalah reruntuhan Atlantis. Ini adalah wilayah yang paling luas. Hanya sedikit dari para kultivator yang akan datang ke sana walaupun banyak rumor bahwa tempat itu juga berisi sumber daya melimpah. Setelah itu, Gu Yuena pun mengatakan 4 tempat lainnya lalu ia berhenti karena menunggu untuk melihat tempat apa yang ingin didatangi oleh Jie Yan. Mendengar semua tempat, Jie Yan berpikir untuk beberapa saat lalu ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang menurutnya cukup misterius. Ayo kita pergi ke reruntuhan Atlantis. Episode sebelumnya. Peningkatkan drastis. Episode berikutnya. Reruntuhan Atlantis. Istana bawah laut. Kita akan pergi ke reruntuhan Atlantis.
Aku ingin melihat tempat seperti apa itu sebenarnya. Ucap Jieyan menatap ke arah Gu Yuena. Jika begitu, aku akan memimpin jalan. Gu Yuena mengangguk lalu langsung terbang ke arah tertentu. Jieyan dan Gu Yuena pun langsung terbang mengikuti dari belakang. Jarak tempat yang diberi nama reruntuhan Atlantis lumayan jauh, tetapi dengan tingkat kultivasi ketiganya, bisa dipastikan bahwa ketiganya akan mencapai tempat tersebut dalam waktu paling lama 2 hari. Ketika sedang terbang ke arah tujuan, Jieyan yang telah memulihkan ingatannya mencoba menarik kekuatan spiritual dari ruang roh. Alasan ia melakukan ini, ia ingin membuka gerbang roh. Tentu saja tujuannya adalah memanggil Xia Yuer dan Xiao Zia. Tetapi, ketika Jieyan mencoba membuka gerbang roh, ia terdiam karena melupakan sesuatu yang sangat penting. Ia lupa bahwa Xia Yuer dan Xiao Zia adalah roh independen yang tidak lagi terikat dengan dunia roh. Keduanya tidak bisa menggunakan gerbang roh. Yang artinya, walaupun Jieyan bisa membuka gerbang roh, ia tidak akan bisa memanggil kembali Xia Yuer dan Xiao Zia karena keduanya tidak akan bisa lewat. Hal ini membuat ia merasa lebih pusing. Tetapi, Jieyan yang tahu bahwa itu memang tidak bisa dilakukan tetap mencobanya. Saat ia sedang terbang, ia pun mengarahkan kekuatan spiritual ke depannya lalu perlahan menciptakan gerbang roh. Pintu emas perlahan tercipta dan itu terus bergerak di saat Jieyan terus terbang mengikuti Gu Yuena. "Suami, apa yang kau lakukan?" tanya Gu Yin saat menatap gerbang roh dengan posisi pintu terbuka. "Aku ingin mencoba memanggil Yuer dan Zia," jawab Jieyan. "Oh, sudah sangat lama aku tidak bertemu dengan Yuer kecil." Gu Yin tentu senang jika benar bahwa Jieyan bisa memanggil Xia Yuer. Ia semula berpikir bahwa Xia Yuer pasti kembali ke dunia roh dan jika Jieyan membuka gerbang roh, maka Xia Yuer pasti akan muncul. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Gu Yin tidak seperti yang dia harapkan. Tidak ada siapapun yang keluar bahkan setelah 1 menit waktu berlalu. Ternyata tidak bisa. Jieyan menghela nafas panjang. Saat ini ia tahu bahwa ia harus mencari keduanya secara pribadi. "Kenapa?" tanya Gu Yin heran. Jieyan pun menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi kepada Xia Yuer dan Xiao Zia yang tidak diizinkan masuk ke dimensi naga sebelumnya. Lalu ia juga menjelaskan tentang situasi Xia Yuer dan Xiao Zia yang merupakan roh independen. Mendengar penjelasan Jieyan, Gu Yin merasa sedih untuk Xia Yuer karena sudah pasti roh peri mungil tersebut sangat kesepian tanpa adanya Jieyan. "Cepat atau lambat kita akan bertemu dengan mereka lagi," ucap Jieyan saat membubarkan gerbang roh. Gu Yin mengangguk kecil dengan apa yang dikatakan oleh Jieyan. Mereka pun akhirnya menyampingkan tentang hal tersebut untuk saat ini dan terus bergerak ke arah reruntuhan Atlantis. Di tempat tertentu di istana bawah laut, satu sosok mungil dengan 4 sayap, rambut pirang panjang dan telinga runcing pun tampak sangat gelisah saat ini. Sosok mungil tersebut tidak lain adalah Xia Yuer, roh dunia peri. Kemana gerbang sebelumnya menghilang? Xia Yuer terbang ke sana kemari dengan panik. Di dekat Xia Yuer, terlihat satu sosok wanita cantik panas dengan pakaian seksi berwarna hitam. Ia tidak lain adalah roh Dewi Kematian, Xiao Zia. Ternyata dia memang masih hidup. Tetapi kami berdua tidak bisa melewati gerbang roh. Jika itu Yuer kecil seorang diri, dia tidak akan bisa kembali. Tetapi tidak untukku. Batin Xiao Zia dengan senyum kecil di wajahnya. "Yuer, ayo kita pergi."
Teriak Xiao Zia saat menatap Xia Yuer yang terbang ke sana kemari dengan wajah gugup. Xia Yuer terhenti di udara dan menatap ke arah Xiao Zia dengan tatapan tidak puas. Ia ingin mengomel tetapi Xiao Zia lebih dulu berbicara. Kita akan segera bertemu dengannya. Aku bisa melacak dari mana arah koneksi gerbang roh yang muncul sebelumnya. Ucap Xiao Zia. Benarkah? Mata Xia Yuer berbinar tetapi langsung redup dan menatap ke arah Xiao Zia dengan tatapan curiga. Bagaimana kau tahu dia di mana? Xiao Zia terdiam ketika mendengar pertanyaan Xia Yuer. Ia tidak tahu harus berkata apa karena Xia Yuer tidak menembangkan kecerdasannya sama sekali walaupun sudah 2 tahun waktu berlalu. Sudah pasti roh akan memiliki koneksi dengan kultivator yang melakukan kontrak. Awalnya Xiao Zia dapat merasakan secara samar tetapi itu menghilang terus-menerus. Tetapi, ketika Jiayan mencoba membuka gerbang roh untuk mereka, tentu ia langsung dapat melacak dari mana asalnya. Aku akan memberitahumu nanti. Ayo pergi, kita akan menjemput Dai Mubai terlebih dahulu. Aku merasakan auranya di sana setelah kita berpisah beberapa saat lalu. Ucap Xiao Zia dan langsung terbang ke arah tertentu, tempat Dai Mubai berada tanpa menunggu jawaban dari Xia Yuer. Xia Yuer sangat kesal ketika Xiao Zia tidak mau menjelaskan apapun padanya. Tetapi ia hanya bisa mengikuti dengan pasrah. Jiayan yang saat ini sedang bergerak ke arah reruntuhan Atlantis tidak mengetahui hal itu sama sekali. Ia terus bergerak bersama dengan Gu Yuena dan Gu Yin dengan kecepatan penuh. Waktu terus berlalu dan tanpa sadar, sudah hampir 2 hari Jiayan, Gu Yuena dan Gu Yin bergerak tanpa ada hambatan sama sekali. Gu Yuena yang memimpin jalan pun langsung terhenti di udara sambil menatap ke arah tempat yang sangat jauh dengan tatapan serius. Jiayan juga berhenti di sebelah Gu Yuena bersama dengan Gu Yin. Keduanya juga menatap ke arah kejauhan dengan tatapan serius. Inikah reruntuhan Atlantis? Tanya Gu Yin menatap ke arah kejauhan. Iya. Guru sudah pernah menjelaskan tentang hal ini sebelumnya kepadaku. Gu Yuena mengangguk kecil. Sementara untuk Jiayan, ia hanya diam menatap ke arah kejauhan. Ia mengaktifkan mata dewa dan ia terkejut ketika melihat bahwa tempat tersebut dipenuhi oleh ki dan konsep yang sangat tinggi. Ketinggian konsentrasi ki dan konsep di tempat itu mengingatkannya pada tempat di dimensi naga tempat ia bertemu dengan naga hukum. Sejauh mata memandang, hanya ada sebuah reruntuhan bangunan yang sangat unik. Tempat tersebut dahulunya adalah tempat tinggal bagi para Atlantis. Tempat tersebut sangat terlihat seperti sebuah kerajaan yang sangat luas yang telah runtuh. Mungkin butuh beberapa minggu untuk menyusuri semua tempat. Jiayan juga yakin bahwa banyak hal yang belum ditemukan di tempat itu karena dari informasi yang ia dapat dari Gu Yuena. Para kultivator tidak terlalu tertarik datang ke tempat tersebut. Episode sebelumnya. Tujuan selanjutnya. Episode berikutnya. Perpustakaan. Istana Bawah Laut. Ayo kita periksa reruntuhan ini. Ucap Jiayan saat ia langsung terbang ke arah reruntuhan Atlantis diikuti oleh Gu Yuena dan Gu Yin. Bangunan-bangunan yang ada di bawah terlihat sudah sangat tahu. Reruntuhan tersebut, menurut Jiayan pasti telah ada ratusan ribu tahun yang lalu atau bahkan lebih tua. Dari perkataan Gu Yuena, reruntuhan Atlantis adalah tempat yang paling jarang dikunjungi oleh para kultivator generasi muda yang masuk ke dalam istana bawah laut.
Ini juga dikarenakan kesulitan mencari sumber daya di tempat itu walaupun para kultivator meyakini banyak sumber daya di sana. Ini juga dikarenakan dahulu beberapa kultivator yang berniat mengelilingi reruntuhan Atlantis mendapatkan sumber daya berharga. Mata dewa milik Jie Yan terus aktif. Ia tidak akan kelelahan karena pengguna ki di mata raja hampir dapat diabaikan. Ia terus memeriksa sekelilingnya dan juga ke tempat yang jauh untuk mencari apakah ada anomali tertentu. Setelah bergerak selama hampir 5 jam, mata dewa milik Jie Yan pun tertuju ke arah tertentu. Walaupun tempat itu lumayan jauh, ia dapat melihat beberapa bangunan yang sedikit unik, berbeda dengan bangunan lainnya. Lagi pula, di tempat itu terdapat aura khusus yang tidak lain adalah konspe yang berkumpul bersama. Tanpa membuang waktu, Jie Yan pun bergerak ke arah tempat tersebut diikuti oleh Gu Yuena dan Gu Yin. "Apakah kau melihat sesuatu?" tanya Gu Yuena. "Ya, kemungkinan ada sesuatu yang bagus di sana." Jie Yan mengangguk kecil atas pertanyaan Gu Yuena. Saat ketiganya telah mendekat, Jie Yan berhenti di udara dan menatap banyak bangunan yang berbeda dari reruntuhan lainnya. Tempat memiliki luas sekitar kurang dari 0,5 kilometer persegi. Hanya di daerah tersebut yang memiliki bangunan berbeda, selain dari itu, bangunan tersebut tampak lebih awet daripada yang lainnya meskipun telah berubah menjadi reruntuhan. "Tidak ada apapun yang menarik di sini," ucap Gu Yuena dengan alis sedikit berkerut saat menatap ke arah bangunan yang ditatap oleh Jie Yan. "Ya, bagi orang lain mungkin tidak ada yang berbeda. Tetapi ini hanya untuk menipu siapapun yang datang ke tempat ini." Jie Yan dengan senyum kecil pun berbicara, ia juga mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah reruntuhan tersebut. Gu Yuena dan Gu Yin tidak berbicara dan tertarik dengan apa yang akan dilakukan oleh Jie Yan selanjutnya. Jie Yan yang telah berkonsentrasi pun membentuk lingkaran formasi. Ia menanamkan ki berwarna ungu miliknya dalam jumlah yang sangat besar. Dalam ingatan Jie Yan, ini adalah sebuah teknik formasi sederhana untuk membuka kunci lingkaran formasi tertentu di suatu tempat. Inti dari teknik tersebut adalah memindahkan sebuah formasi ke tempat lain agar apapun yang disembunyikan dapat terlihat. Formasi teleportasi, pemindahan formasi. Dung. Ruang lingkup 0,5 kilometer persegi pun ditutupi oleh lingkaran formasi yang berlapis-lapis yang membuat tempat tersebut tampak bergetar untuk beberapa saat. Bush. Cahaya menyilaukan bercampur warna ungu pun meledak ke segala arah di saat lingkaran formasi yang diciptakan oleh Jie Yan tampak meledak. Untuk Gu Yuena dan Gu Yin, keduanya langsung mengangkat tangan untuk menghalau sinar yang begitu menyilaukan yang mencoba mengganggu pandangan mata. Tidak lama kemudian setelah cahaya menyilaukan menghilang, terlihat sebuah tempat yang membuat Gu Yuena dan Gu Yin terkejut. Oh, sebuah genangan air dengan tumbuhan raksasa. Gu Yin terkejut ketika menatap sebuah tumbuhan yang sangat tinggi, mencapai tinggi sekitar 200 meter menjulang ke arah langit. Tumbuhan tersebut juga sangat besar, dengan batang berwarna hitam dengan banyak liris biru. Cabang-cabang pohon menumbuhkan banyak dedaunan berwarna biru laut. Yang lebih uniknya lagi, banyak lubang-lubang di batang pohon. Terlihat sebuah pintu masuk yang menandakan bahwa pohon raksasa tersebut digunakan sebagai tempat tinggal. Jie Yan juga sedikit heran karena semula ia menduga bahwa apapun yang disembunyikan adalah sebuah benda penting bagi pemilik reruntuhan tersebut di masa lalu. Ayo kita lihat apa sebenarnya pohon ini. Jie Yan perlahan melayang ke arah pohon lalu memasuki salah satu lubang yang menjadi jalan masuk ke dalam pohon raksasa.
Ketika memasuki pohon, Jieyan menaikkan alisnya karena tidak menduga bahwa pohon tersebut adalah sebuah perpustakaan. Sejauh mata memandang, hanya ada buku. Jumlah buku yang ada di satu jalan masuk tersebut bisa dipastikan mencapai ribuan. Tatapan Jieyan tertuju pada label yang ada di atas. Bahasa yang digunakan sedikit kuno walaupun sebenarnya sedikit mirip dengan bahasa yang digunakan oleh para kultivator di benua Sein. Sejarah benua Sein. Gumam Gu Yuena terkejut karena ia sedikit mengetahui bahasa tersebut karena tercatat di Sekte Istana Salju. Menarik. Tampaknya tempat ini menyimpan semua rekaman zaman kuno. Tetapi yang aku ketahui, sejarah benua Sein juga tercatat di benua Sein itu sendiri. Semua kekuatan besar memilikinya. Ucap Jieyan lalu menatap ke arah tangga yang ada di sudut ruangan besar tersebut. Di sudut lainnya juga ada tangga. Sebelah kiri mengarah ke atas, dan sebelah kanan menuju ke arah bawah. Kalian berdua, periksalah jalan menuju ke bawah. Aku akan pergi ke arah atas. Ucap Jieyan. Aku ingin pergi bersamamu. Gu Yin langsung berbicara yang membuat Gu Yuena memutar bola matanya dan menatap ke arah sepupunya dengan tatapan tidak puas. Tetapi Gu Yuena tidak berbicara dan langsung berjalan ke arah anak tangga yang menuju ke arah bawah untuk mencari tahu apa saja yang ada di dalam sana. Jieyan hanya tersenyum kecut lalu berjalan ke arah anak tangga yang mengarah ke arah atas. Melihat Jieyan dan Gu Yuena tidak berkomentar, Gu Yin hanya bisa tersenyum puas dan mengikuti Jieyan ke lantai atas. Sesampainya di lantai atas, Jieyan melihat tulisan besar di tempat tersebut. Walaupun bahasanya sedikit kabur, ia masih mengetahui apa artinya. Sejarah perlombaan. Tampaknya tempat ini mencatat semua sejarah makhluk hidup. Jika begitu, mari kita lihat apakah ada yang menarik. Iner, cari informasi tertentu yang berkaitan dengan iblis dan naga atau yang lainnya yang menurutmu janggal. Ucap Jieyan saat ia bergerak ke arah rak buku yang telah ditutupi oleh debu. Gu Yin tidak berkomentar sama sekali dan langsung melihat semua buku. Tidak akan sulit memeriksa karena setiap ujung buku akan ada tulisan mengenai buku tersebut. Jieyan terus mencari-cari informasi yang ingin ia ketahui. Karena kemungkinan ras Atlantis adalah salah satu ras tua, merekam pasti merekam banyak hal. Ras jiwa. Batin Jieyan saat menatap sebuah buku. Ia merasa sedikit tertarik lalu menyimpannya ke dalam cincin ruang. Setelah itu, Jieyan kembali menatap semua buku yang ada di sana lalu tatapannya mendarat pada buku berwarna hitam gelap yang sedikit usang. Ini dia yang aku butuhkan. Jieyan tersenyum kecil saat menatap buku yang sedikit usang yang memiliki label bangsa iblis. Episode sebelumnya. Reruntuhan Atlantis. Episode berikutnya. Sejarah kelam bangsa iblis.